Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kalau kami ada hari ini Tuhan. Kami menyadari semua hanya karena anugerah-Mu. Kami menyadari segala sesuatu yang ada di dunia ini itu bukan berasal daripada kekuatan kami, karena kekuatan kami pun itu hanya berasal daripada Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kami memperingati, yaitu hari di mana Tuhan berkorban bagi kami, hari di mana Tuhan memberikan tubuhnya untuk menebus dosa kami, hari di mana Tuhan mencurahkan darahnya bagi kami supaya kami disucikan, supaya kami diberkati, karena Tuhan hanya memberkati orang-orang percaya yang hidupnya tidak lagi menjadi seteru. Tapi bersyukur Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Engkau tetap Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih dan sayang-Mu Engkau tunjukkan di atas kayu salib. Engkau berkorban bagi kami. Haleluya. Yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami. Kau tebus kami dari dosa kami, Kau bebaskan kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami sadar kami gak ada apa-apanya, semua hanya karena-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau punya rencana yang indah bagi kami, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Itu sebabnya kami akan bersyukur setiap saat dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Demi melihat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Nah, shalom.
Puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan? Haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Sangat baik, teramat baik. Ya, tidak terkira kebaikannya. Nah, itu sebabnya hari ini kita ada di sini supaya kita menyadari bahwa hari ini kita memperingati yaitu Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang rela mengampuni kita. Kita nggak bayar apapun, kita belum buat apapun, kita masih berdosa. Tapi Tuhan kemudian sudah mengampuni. Entah kita percaya atau tidak, dia tetap mati buat kita. Entah manusia itu bisa terima atau enggak bahwa dia diampuni, Tuhan sudah mati buat kita. Jadi dia tunjukkan salib itu. Dia tunjukkan dirinya disalibkan. Dia rela dia disalibkan. Karena dia tahu bahwa penghukuman itu seharusnya kita yang seharusnya dihukum. Karena kita yang berdosa. Tapi dia tunjukkan, aku mati buat kamu. Maka salib itu posisi tangannya juga terbuka. Kenapa? Karena udah siap. Mau diapain aja pun terserahlah. Dia nggak melawan lagi, Pak. Dia nggak melawan. Nih, dah. Itu lambang salib. Kamu boleh hukum saya, kata Tuhan. Hukumlah. Karena sayangnya sama kita. Tangannya terbuka buat kita. Sama dengan saat ini juga. Dia cuma nunggu kita. Mau nggak kita datang sama Yesus? Mau nggak kita kemudian menyerahkan seluruh hidup kita buat Tuhan Yesus? Karena tangannya udah terbuka. Siapa tahu kita lebih sering gini kan? Ini kan tanda kesal kan? Lipat tangan kan? Kesal kita sama orang lagi nih. Apa lu? Tapi Yesus. Nih. Ingat ya? Tangannya terbuka. Udah ingat? Seluruh dunia boleh tolak kamu. Seisi dunia ini, siapapun manusia yang ada ini boleh menolak kita. Tapi kita tahu hari ini salib itu adalah tangan Tuhan yang terbuka buat kita. Kita aja mungkin yang belum pernah datang sama Yesus. Ketika kita ada masalah, kita datang sama manusia. Kita lupa, mana ada manusia yang tangannya mau terbuka. Tapi Yesus memberikan dirinya, dia tunjukkan tuh salib, tanganku terbuka. Lu kenapa minta tolong sama orang? Ini tangan gua terbuka buat kamu. Siapa mau datang sama Tuhan Yesus hari ini? Siapa yang mau datang sama Tuhan Yesus kapanpun dalam hidupnya? Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan Dia mengasihi setiap kita. Berikan tepuk tangan. Yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Roma 5 ayat 8-11. Boleh tunjukkan slide-nya. Jadi Allah itu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menunjukkan. Walau dia udah ciptakan kita, Pak, dia kasih kebebasan sama Bapak. Mau mengakui bahwa Bapak hidup karena diciptakan Tuhan, atau Bapak nggak mau tahu siapa yang menciptakan Bapak, dia udah ciptakan kita. Benar nggak? Benar nggak? Dia tetapkan siapa yang menjadi orang tua kita. Siapa mama kita? Siapa yang tentukan? Hah? Tuhan, ya? Siapa yang menetapkan kita di sini jadi orang karo? Tuhan. Siapa yang menetapkan kita jadi bangsa Indonesia? Tuhan Yesus. Siapa sayang sama mama dan bapaknya? Saya. Nah, angkat tangan yang sayang. Siapa di sini menantu sayang sama mertuanya? Angkat tangan lah. Ini banyak nggak sayang sama mertua nih.
milih siapa yang jadi suami, nggak bisa milih siapa jadi mama. Siapa belum menikah? Belum ya? Yang kamu pilih nanti suamimu. Kamu nggak bisa pilih siapa mertuamu. Jadi mau gimana pun nanti mertuamu, kamu harus sah. Karena yang pilihkan mertuamu itu adalah Tuhanmu. Suami juga nggak bisa milih siapa mamanya loh. Emangnya bisa kita pilih siapa mama kita ya? Tarik nafas, tarik nafas. Coba slide yang pertama tadi. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa Dia Tuhan sama kita melalui salib. Jadi kalau lihat salib, kita tahu itu Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus tadi yang mau memberikan dirinya buat kita, berkorban buat kita, tebus dosa kita. Siapa yang Dia tebus? Pemberontak. Siapa pemberontak? Yang gak sayang sama mamanya, yang gak sayang sama bapaknya, yang gak sayang sama saudara-saudara kandungnya, yang benci sama sesamanya manusia. Siapa tadi datang kesal hatinya? Itu kenapa kita kesal? Karena dia jahat, kita bilang. Kenapa kita benci sama dia? Oh, karena jahat gitu ya. Nanti aku jelaskan secara kedokteran. Nah, kenapa kita rasa kesal, emosi, pernah kan? Nah, itu jawabannya. Ada oksigen tuh kan? Ada oksigen kan? Buat gambarnya kan? Jadi kalau kita merasa kesal, marah, itu artinya kekurangan oksigen di otak. Kelebihan karbon dioksida. Karbon dioksida itu racunnya kan Pak? Nah, gas buang. Bapak ini mekanik, dia paham tuh. Jadi kalau sepeda motor kita tuh batu-batu, siapa pernah sepeda motor batu-batu sampai mogok? Ah, itu kelebihan gas buang, kelebihan CO2. Harus datang berobat sama dia. Disetel lagi nanti tuh. Berapa CO2 ini? Biar nggak kebanyakan CO2, dia harus kurangi O2. Nah, Pak. Tapi kalau manusia perlu O2. Maka ketika kita emosi, artinya apa? Kebanyakan O2 dipakai. Lalu terbentuk banyak CO. Lalu kurang oksigennya. Siapa yang bisa setel? Hah? Siapa? Tuhan. Makanya nggak pernah Tuhan nyetel. Karena kita bukan mesin. Itu tadi bicaranya kalau kita itu mesin sepeda motor bisa disetelnya. Yang Tuhan setel itu cuma siapa mama kita, itu Tuhan setel. Siapa bapak kita, itu Tuhan setel. Siapa saudara kita, itu Tuhan setel. Jadi kalau kita benci sama yang disetel Tuhan, kita benci sama siapa? Nah iya. Berarti kita berseteru sama Tuhan, kita nggak setuju sama Tuhan. Aku nggak suka sama dia Tuhan, berarti kita nggak suka sama. Betul. Ya, lagi kesal kan Bu? Ibu lagi kesal. Ya ibu yang natap saya nih. Enggak, dia lagi apa? Lagi happy. Enggak juga kan? Lagi nggak tahu apa rasanya kan? Galau lah ya. Enggak apa? Senang. Jadi kenapa nggak senyum Bu? Tenang aja, kita boleh kesal lah semua di sini. Silakan kesal semua sama saya. It's okay. Saya pasti akan tetap ketawa-ketawa. Karena saya kumpulin oksigen terus di otak ini. Makanya Tuhan ciptakan kita paru-paru. Tahu paru-paru? Kenapa ada paru-parunya? Hah? Kok bisa ada paru-paru kita? Apa?
Siapa yang tahu kenapa bisa ada paru-parunya? Angkat tangan. Ini berarti kita pun nggak sadar kalau kita diciptakan tuh. Lihat, ngeri kali kan? Makanya Tuhan itu harus disalib. Karena manusia itu gimana ya? Harus dikasih tahu. Ya saya mungkin nggak ada yang pernah ngasih tahu ya. Dari mana asal paru-paru ibu? Ibu yang natap saya gini. Diam aja. Pernah dikasih tahu nggak dari mana asal paru-paru ibu? Enggak. Oh. Ibu, sekolah minggu dulu. Sekolah minggu. Dia cariin apa di sekolah minggu? Oh, hanya nyanyi. Apa yang dinyanyikan? Hah? Apa? Anak siapa? Kok bisa jadi anak Tuhan, ibu? Ya berarti dari mana paru-paru ibu? Jadi tadi kok bilang nggak tahu? Total sekarang? Dari mana paru-parunya? Oh iya, siapa punya paru-paru? Coba pegang di mana paru-parunya? Hah? Oh di sini. Ada paru-parunya? Bilang apa? Ada yang diam gini. Minta ampun ya. Jadi Tuhan ciptakan paru-paru itu ya, supaya oksigennya bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dari mana saya tahu? Karena aku dokter. Oke? Dokter belajar kan? Berarti kita bisa tahu kalau belajar. Tapi aku pun sadar, aku bisa belajar karena aku punya otak. Tapi aku pun sadar otakku dari. Maka biarlah semuanya yang kita pelajari hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa bu? Berat masalahnya? Iya, berat kan? Berat. Maka ketika otak kita sedang memikirkan masalah, dia akan memakai oksigen. Jangan ditahan napasnya. Bernapas saja. Hanya kalau kita lagi bernapas normal, yang nggak sadar, siapa yang sadar bernapas dari tadi? Nggak ada yang sadar. Kalau yang sadar bernapas kayak gini, ya tarik napas, itu sadar. Bedanya apa? Kalau yang tarik napas sadar, maka oksigen yang masuknya banyak, bisa 2 liter. Sedangkan kalau yang nggak sadar dari tadi bernapas, yang masuk itu cuma setengah liter. Sementara otaknya kenapa kayak gitu? Sekarang aja lagi berpikir kalian. Makanya mukanya berubah. Kok kayak gitu dibilang dokter itu? Kan kalian pikirin kan? Betulnya itu dibilangnya itu, aku gak ada masalah sama aku, mau bilang salah pun gak ada masalah sama aku. Cuma satu hal aku tahu, kalau lagi berpikir otaknya, maka oksigen itu akan dipakai. Maka yang pertama, kalau kita bernapasnya nggak sadar, oksigennya akan apa rasa oksigen kurang? Gini mulutnya. Kurang oksigen loh. Tenang bu, pasti aku ketawain. Kenapa? Aku tahu kita semua punya masalah. Tapi ingat ya, baik-baik ya. Itu masalah kalian, bukan masalah. Karena kalau masalahku, aku tahu siapa Tuhanku. Dia yang akan menolongku, dia akan melindungiku, dia akan peduli samaku, dia sayang samaku. Amin bu. Tarik nafas bu. Enak. Lagi tarik dulu. Enak lah, makanya dia senyum. Ada, anggap.
Maka pada waktu oksigen itu dipakai di otak kita, dia akan diubah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida itu makanya kalau kita kebanyakan mikir, otaknya kelebihan racun. Gula naik, tensi naik. Tapi sebelum gula dan tensi naik, selalu yang naik adalah asam lambung yang naik. Aduh, minta ampun. Itu makanya Yesus mau naik ke kayu salib supaya kita sembuh. Coba tunjukin ayatnya. Aku tadi nggak masukkan. Yesaya 53 ayat 4. No, buka dari apa? Komputer kita. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Saya belum buat di PowerPoint. Biar tahu kenapa Tuhan Yesus mau naik ke kayu salib untuk kita. Kita nggak tahu. Makanya kita jadi sakit. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Ayat 4. Baca sama-sama ya. Tarik nafas dulu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul-pikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang sakit, sederhana, sama kayak mesin. Kurang oksigen, kelebihan karbon. Ya. Lalu Tuhan menciptakan apa di tubuh kita? Paru, Pak. Karena paru-paru itu adalah jalan untuk memasukkan oksigen dan membuang karbon. Yes. Udah, paham? Karena siapa ada paru-paru? Oh, karena Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Itu yang sudah disalibkan. Right? Tuhan yang menunjukkan dirinya bahwa dia membuktikan mengampuni manusia. Tapi ya Tuhan gak pernah maksain kita juga sih. Yang percaya selamat, sehat, ya kan? Kalau kita percaya Tuhan Maha Kuasa, kalau lagi ada masalah, sama siapa kita datang? Sama siapa? Jadi kenapa datang ke Pegadaian plan kalau lagi nggak ada duit? Itu jalannya. Jadi Tuhan, karena Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa datang ke Pegadaian itu sebenarnya bukan karena masalah, tapi karena ada chance. Kesempatan bisnis. Kalau karena masalah kita datang ke Pegadaian, masalahnya pasti bertambah. Tapi kalau kita datang ke Pegadaian karena ada kesempatan bisnis, wah ini ada bisnis ini, kita perlu mau. Sementara yang kita punya aset, terserah datang ke Pegadaian supaya asetnya diubah menjadi uang. Ini udah tahu lagi ada masalah uang, datang ke Pegadaian. Sekarang udah tahu datang sama siapa kalau ada masalah uang? Sama siapa nak? Itu salib. Datang ke salib itu. Dia udah tunjukkan bahwa aku loh Tuhan. Pada waktu kamu memberontak selama ini, aku udah mengampuni dosamu. Supaya apa? Supaya kita nggak takut datang sama Tuhan, tangannya terbuka. Ini datang kalian sama pinjol. Bukan pinjol yang datang Pak. Kalian bilang pula kan, masuk ke handphone. 1 kali klik dapat duit kan.
semua masalahmu terselesaikan. Tuhan, bodoh banget Pak. Setuju? Masuklah bapak-bapak ya kan, judol. Gacor. Merinding aku memikirkan, merinding. Kok bisa bodoh kali? Lihat, kenapa manusia dari masalah masuk kepada masalah, lalu kita bertanya-tanya kan, Tuhan, kok kayak gini hidupku? Terus ada masalah. Berat masalah ini. Berat. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Berat masalahmu. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Berat masalahmu. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ini, dia akan tetap bilang berat. Coba sekarang angkat tangan. Angkat tangan kok kayak gini sih? Ini betul. Kenapa sih? Lagi. Belum ditarik dah. Tarik dulu loh. Tarik nafas. Tarik, disuruh dibuang napasnya. Ikut aku, kan nggak tahu bernapas selama ini. Aku dokter, jadi tahu aku bernapas. Biar ku setel dulu ecunya. Kalau di bengkel disetel ini, oksigennya berapa masuk. Lebar tangannya. Tinggi. Gini. Kalau dokter datang sama kita untuk mengajari kita angkat tangan gini. Udah ditarik nafas. Lagi. Lalu pakai stetoskop. Nafas. Enak. Hah? Berarti sembuh. Enak. Lagi pikiran ke polisi. Iya semalam. Kenapa ke polisi? Karena kemalingan kami Pak. Oh, polisi kemalingan. Karena ada di gubuk mesin pompa Pak. Semalam kami dari ke polisi Pak. Ngapain ke polisi? Mengadu. Dapat apa kalau ngadu ke polisi? Keluar uang. Gitu. Kalau kita berharap pertolongan dari manusia, bukan pertolongan yang kita dapatkan, ini masalah baru. Hari ini udah tahu, kalau pompa hilang kemana melapornya? Angkat tangan lagi. Tarik nafasnya. Lagi. Yes. Sampai tenang. Itu belum tenang, masih panik. Kayak mana nanti pompa gue gak ada. Tarik nafas. Pelan-pelan aja, slow, tenang, sabar, tenang ya. Ikut aku ya. Tarik nafas. Tahan sebentar. Baru buang. Lagi, kita tahu. Kita kan. Mau nangis? Nangis lah. Siapa yang larang? Udah tahu jawabannya? Apa? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya nggak ada yang melarang kita ngadu ke polisi, nggak ada. Tapi kita harus sadar, kalau kita bergantung kepada manusia terbatas, benar? Tapi kalau hati kita, karena Yesus sudah mati menunjukkan dirinya di kayu salib, apa yang gak Tuhan lakukan sama kita?
Tapi kita perlu paham dulu bagaimana caranya supaya kita nggak stres, ya kan? Coba tarik nafas. Enak. Oh, enak pompa hilang. Nah, iya. Suami nggak enak. Kenapa suami nggak enak? Karena dia kurang oksigen. Lihat. Maka pada waktu suami kita lagi kurang oksigen, istri ngapain? Iya, harusnya tarik nafas ibu. Masalahnya ibu juga sedih. Suami kalau lihat istrinya sedih, tambah sedih nggak Pak? Ya mau gimana lagi? Maka akan muncul pemikiran, oke cepatlah, kemana kita bisa cepat? Melaporlah ke polisi gitu. Tuhan nggak pernah ajarkan di Alkitab. Kalau kau ada masalah, lapor ke polisi. Pernah? Tuhan bilang sama kita, akulah Tuhan perlindunganmu, pembelamu, yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Masih ada airnya? Di rumah masih ada airnya? Masih. Kok bisa masih ada airnya? Kan pompa air yang hilang kan? Belum Pak, tapi udah berdamai, tapi suamiku nggak mau. Dia meminta 2 kali lipat. Mana suamimu? Ada di rumah. Iya, dia nggak mau gereja ya? Tapi itu baik Pak, udah mau dia bayar semuanya. Itu bukan Tuhan baik loh. Itu yang Tuhan nggak pernah ajar sama kita berbuat yang jahat. Yang hilangnya cuma 1 juta. Oh, 4 juta harganya. Disuruh bayar? Minta suami 20 juta Pak. Masya Allah. Lihat. Kenapa? Jawaban saya sederhana. Karena ketika suami emosi, maka otaknya akan kekurangan oksigen. Kelebihan karbon dioksida. Kita paham, suami Inang pasti belum takut akan Tuhan. Inang mau dia jadi takut akan Tuhan. Betul? Jadi sama siapa kita meminta tolong? Sama Tuhan Yesus. Udah tahu gimana caranya supaya suami yang tidak takut akan Tuhan jadi takut akan Tuhan? Apa caranya? Berdoa aja. Bukakan dulu ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 1. Lihat ini, baca ayat sama-sama. 2 ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lihat. Nah, bisa tunduk aja sama suami? Bisa. Tapi lebih sering kesal. Aku kebanyakan tunduk. Oh, kebanyakan tunduknya. Harusnya kalau kebanyakan tunduk bagus kan? Ini kebanyakan tunduk malah habis oksigennya gitu. Ah iya. Maka bagaimana caranya supaya sebagai istri sampai kapanpun tunduk saja sama suami? Gimana caranya? Lihat salib. Lihat salib. Apa itu salib? Tuhan Yesus. Kenapa dia disalibkan? Kenapa dia mau menebus dosa kita? Karena dia sayang sama Inang. Berarti ada salib di otak Inang? Ada mata? Waktu lihat suami marah-marah, lihat dulu suami marah-marah, udah kesal kita kan? Tutuplah matanya. Tutup mata Inang sekarang. Ada salib. Nah, ada nampak suaminya? Makanya Inang jadi stres. Paham?
Maka bagaimana supaya kita gak stres? Tutup mata udah, angkat tangannya dua-dua. Tinggi lah. Nah, tarik nafas dalam. Lagi. Bilang apa? Bisa tunduk Mas Suami? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita belum sadar siapa yang ciptakan oksigen? Untuk apa Tuhan Yesus ciptakan oksigen sama kita? Supaya bisa bernapas. Untuk apa manusia bernafas? Hidup yang bagaimana? Tuhan itu menciptakan kita supaya hidup kita bahagia, Pak. Benar nggak? Kalau kita nggak bahagia, karena otak kita kurang oksigen. Apa bedanya tarik napas begini dengan angkat tangan? Coba sekarang tangannya rapat ke badan semua. Kalau boleh lipat tangan gini ya. Nah, sekarang kita tarik napas dalam. Buang. Nah. Oke, ganti. Sekarang tangannya diangkat dua-dua ke atas. Belum ditarik aja napasnya, udah masuk di oksigennya. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Right. Maka Tuhan bilang apa? Untuk apa tangannya? Ada tangan kita? Ada. Coba lihat tangan dulu. Ada? Bilang apa? Oh, berarti udah tahu tangannya diciptakan tuh. Bisa angkat tangan? Kenapa bisa kita angkat tangan? Karena Tuhan Yesus. Right? Hebat tidak Tuhan Yesus itu? Ada yang mustahil bagi dia? Dia rela bahkan disalibkan, lalu mati. Dia rela menanggung segala penyakit kita. Dia rela menanggung segala hukuman yang harusnya saya di situ. Lalu dia bangkit nanti. Kalau kemarin hari yang ketiga, tapi sekarang kita udah percaya bahwa dia sudah bangkit. Ngapain dia mati? Dia mati untuk mengalahkan kuasa maut. Itu sebabnya kita percaya penyakit tidak akan membuat kamu mati. Amin, amin, amin. Dalam hati gini, gimana kalau sakit ini aku? Gimana kalau sakit ginjal aku? Gimana kalau sakit ini ya? Yang sakit asam lambung itu. Banyak kali di pikirannya. Banyak kali karbon dioksida di otaknya. Obatnya apa? Bilang kiri kanannya, memuji menyembah Tuhan obatnya. Ada yang nggak mau? Kalau nggak mau nanti berobat sama Dr. Joseph. Kalau berobat sama aku, bilang harus bayar. Jangan ada cerita sama aku, dokter baru hilang barangku, jadi nggak ada uang. Suruh dia angkat tangan di situ bilang. Tarik nafas semua bilang. Bilang apa kau? Masih sakit dok katanya. Suruh lagi tarik lagi nafas kau. Sampai dibilang enak, udah sembuh kau bilang. Baru bosan Pak. Karena kan nggak pakai stetoskop. Tapi kalau pakai stetoskop kan nggak gini. Harga stetoskop aja 10 juta. Benar. Makanya ada orang yang kalau di rumah sakit harus pakai fisioterapi. Bayar nggak fisioterapi? Tahu nggak ngapain itu fisioterapi? Cuma digerak-gerakin gini. Dia angkat tangannya dibesarin gini karena dia udah tidur terus. Jadi harus diangkat gini, diangkat gini. Supaya apa? Oksigennya bisa masuk. Kalau kita cocol dari sini oksigen Pak, ininya tetap kecil gini, nggak masuk oksigennya. Itu cuma sampai di sini aja, tenggorokan aja itu. Makanya kalau ada orang tua kita sakit, jangan makin dibiarin dia tidur gitu aja. Turun tangan, angkat tangannya, angkat-angkat aja. Gak usah suruh dia bernapas. Kalau suruh bernapas dia marah. Hanya dokter yang berhak menyuruh tarik napas. Sesudah itu harus
Bilang kiri kanan, enak juga jadi dokter. Itu kan kalian tahu enaknya. Tahu nggak enaknya? 12 tahun awak belajar aja. Membaca aja kerja. Hanya gambar paru-paru, jantung. Itu terus kami tengok-tengok. Gambar otak. Makanya saya sadar sekarang, kalau saya jadi dokter cuma bisa mempelajari. Satu sel pun nggak bisa kubuat. Maka saya percaya sel itu diciptakan oleh Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menebus dosa kita, yang menerima kita apa adanya hari ini dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, slide nomor 2. Mengapa salib? Nomor 2 tadi slide-nya. Jadi salib adalah cara Allah untuk membuktikan. Lihat, siapa yang masih bertanya, Tuhan sayang nggak sama kita? Biasanya kalau gitu masih tanya kayak gitu, itu orangnya BTT, Pak. Tahu BTT? Hah? Butuh tati tayang. Kemana-mana nanti nggak ada yang peduli sama aku. Kau nggak sayang sama aku. Nanti sama pacar dia bilang, sayangnya kau sama aku, bodoh kali kok kau tanya begitu lah. Pasti bohong lah dia. Karena kalau dia jujur pasti dia bilang lah, I love you. Masa ditanya, sayang kau sama aku? Maka Yesus bertanya sama Petrus, Petrus, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihiku? Petrus tahu batasan sayangnya sama Tuhan tidak bisa melebihi nyawanya. Petrus takut mati, maka dia terpaksa berbohong sama Tuhan. Buktinya, sebelum ayam berkokok 3 kali, dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Tapi Yesus mati di kayu salib. Buat siapa? Buat apa? Membuktikan. Ini buktinya. Kalau secara kedokteran, semua yang masuk ke otak kita ini harus melalui panca indera. Berarti mata harus melihat. Mana? Buktikan itu Tuhan. Maka Tuhan naik ke atas kayu salib. Ya, dia berkorban buat kita. Dia mati buat kita. Dia menebus dosa kita di kayu salib supaya mata manusia bisa lihat. Lalu kalau kita nggak bisa lihat di mana? Karena kita bukan hidup di zaman itu. Siapa punya telinga? Nah, pegang dulu telinganya. Ada? Bilang apa? Buat kamu bisa dengar hari ini, Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, sudah mati buat kamu karena Dia mengasihimu lebih dari apapun juga. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa nggak tepuk tangan, Bu? Kenapa berat masalahmu? Iya bilang. Hah? Iya kan? Kan nggak tepuk tangan tadi. Tak kesal apa guna tepuk tangan. Coba sekali lagi tepuk tangan. Ini sekarang tepuk tangan tanpa alasan ya. Aku gak usah bilang Yesus, aku diam aja. Tepuk tangan aja kalian yuk. Enak nggak? Oh enak. Tahu kenapa enak? Pada waktu kita begini, oksigennya masuk. Kalau oksigennya masuk, ini di otak ini ada sensor. Kalau kurang oksigen, sensornya hidup. Kayak mau mati rasanya. Sensornya hidup, dia akan bilang berat kali hidup ini, berat kali hidup ini. Makanya udah dikasih tahu juga Tuhan baik, sama dia nggak masuk di otak karena berat kali hidup ini. Dia ketawa ini. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Udah cukup buktinya kalau Tuhan sayang sama kamu. Setiap kita lupa siapa yang sayang sama kita, ingatlah salib.
Ingat salibnya. Oh, Tuhanku udah mati di kayu salib. Kayak mana disalib? Kayak mana disalib? Coba lebarkan tangan kalian. Nah. Masuk oksigennya. Enak nggak? Bukankah Tuhan itu baik? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baru kita bergerak. Kenapa harus banyak masa? Jawabannya sederhana. Karena ketika kita punya masalah dan tantangan, kita bukan datang sama Tuhan, kita datang sama manusia. Anggap. Ya wajar gagal. Kan kita sama-sama manusia, Pak. Bapak punya masalah? Aku punya masalah? Apa? Punya lah. Jadi kalau aku punya masalah, datang sama Bapak. Apa yang Bapak kasih sama aku? Ya masalah lah. Itu karena baik Bapak ini bilang masing-masing. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, percayalah, maka yang diberikannya kepadamu adalah masalah. Kenapa terjadi korupsi? Kenapa terjadi sogok-sogok? Jawabannya sederhana. Karena kamu mencari pertolongan kepada, lalu kamu ketemu sama manusia yang tidak mengenal Yesus yang sudah mati di kayu salib. Amin. Tapi kalau hari ini kita percaya, kita datang sama Yesus, itu salib buktinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sama Tuhan. Dia menunjukkan kuasanya di kayu salib. Siapa manusia yang sanggup menanggung penderitaan itu selama 6 jam? Saya kurasa bukan 6 jam lah, 3 jam disalib. Sebelum dia disalib, dari mulai tadi malam udah disiksa dia, diludahi, dipijak, dicambuk. Cambuknya itu bukan pakai yang, bukan cambuk biasa, ada durinya. Ketika nempel cambuknya ke daging itu, ke punggungnya, lepas dagingnya, lalu kamu masih merasa hidupmu gak berharga? Yesus mati buat kamu, gitu loh, gitu. Pada waktu kamu membuka tangan, Tuhan kasih oksigen masuk, kamu akan rasa lega. Apapun yang diperintahkan Tuhan dalam hidupmu, kamu pasti lakukan. Kenapa? Kalau kita tidak menyadari bahwa Yesus itu mengampuni kita, sebenarnya kita adalah seteru-seterunya Tuhan. Next slide. Kenapa Tuhan Yesus harus mati bagi kita? Lihat Roma 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tunjukin sayang kita padahal gak peduli. Siapa yang tahu kenapa dia hidup sampai sekarang? Katakan. Ulang, gak dengar kalian? Dengar baik-baik ya. Ada telinganya? Bilang apa? Oh iya, masih ingat. Siapa yang tahu kita di ruangan ini, kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Angkat tangan. Karena Tuhan masih sayang. Ya dibilangin angkat tangan. Ulang. Siapa yang tahu kenapa dia masih hidup sampai hari ini? Angkat tangannya dua-dua. Terus. Aku suka kali kalau ada orang gak mau angkat tangan. Kenapa mau angkat tangan? Karena Tuhan Yesus. Bukan Inang, ini di belakang Inang loh. Kenapa gak angkat tangan kau? Berat beban hidupmu. Jadi kenapa kau hidup? Kenapa kau gak angkat tangan? Mana kau gini tadi? Kok ini aku tengok? Lihat. Manusia bahkan tidak menyadari kenapa dia bisa ada di dunia ini. Cocok? Berarti kita pun orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa ketika kita diciptakan oleh Tuhan. Saya hanya bisa berdoa bahwa kita semua di ruangan ini adalah orang-orang yang sudah sadar sebelum saya bicara ini loh.
Karena saya nggak perlu memegahkan diriku. Saya nggak perlu memegahkan diri. Tapi hari ini kita paham. Pada waktu kita tidak mau mengakui kenapa kita masih hidup sampai hari ini. Sebenarnya kita adalah pemberontak-pemberontak itu. Kita nggak mungkin sayang sama Tuhan, Pak. Orang kita pun nggak tahu kenapa kita masih. Lalu Tuhan menciptakan kedua tangan kita. Saya hanya bisa meminta angkat kedua tangan karena saya belajar dari kedokteran bahwa pada waktu manusia mengangkat tangan, oksigennya akan maka ketika oksigennya masuk, dia akan masuk ke otak kita. Kayak enak kali rasanya hidup ini. Padahal sebenarnya kita sedang melewati banyak masalah. Berarti ketika hidup kita dalam masalah, Tuhan sudah ciptakan paru-paru, Tuhan sudah ciptakan dua tangan. Maukah kita mengangkat tangan kita bagi Tuhan dua-dua? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Enak hidup ini? Enggak terdengar enak. Enak hidup ini? Nanti baca ya, Mazmur 37 ayat 4, baca di rumah nanti. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Kenapa doamu gak dijawab Tuhan? Kamu bilang, kenapa Tuhan gak berikan ini? Jawabannya sederhana, karena kamu belum bisa bergembira dalam Tuhan. Manusia hanya bisa bergembira di dalam kekayaan. Manusia hanya bisa bergembira karena harta dunia ini. Dia tidak paham bahwa sebenarnya kegembiraan itu adalah karena oksigen. Dari mana asal oksigen? Gak pernah berkurang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan kan? Masuk gak oksigennya? Tambah senang gak? Makanya masih sakit lehernya? Masih sakit lehernya? Enggak, jadi kenapa pegang leher? Kayak mana? Kayak mana cara pegang leher senang? Enggak mungkin. Hah? Pegang terus leher. Pegang terus karena senang. Pegang. Kan enggak mau kan? Kalau kita pegang leher, enak. Yang pertama, ada banyak orang kena sakit tiroid. Tahu tiroid? Kelenjar tiroid di sini. Itu karena kebanyakan megang leher. Sikit-sikit gini. Kayak mana? Kok kayak nyangkut leherku. Digini-gini kan. Di sini ada kelenjar. Kalau kelenjarnya ditekan-tekan, aliran darahnya berlebihan ke sini. Jadi membesar dia. Makanya kalau berobat ke dokter kan dibilang kalau ada benjolan, pasti kita bilang jangan dipegang Itu semua ada dasarnya. Makanya jangan bohong. Kalau kita bohong, sorry lah. Yang sakit itu yang bohong. Kalau saya dibohongi, mah biasalah. Mau ketawa kalau dibohongin. Karena aku tahu Tuhanku setia, Tuhanku tidak pernah berbohong. Dia menepati janjinya. Dia tidak akan pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya aku dari ketawa terus. Mau ku tengok wajah kita kesakitan gini, aku ketawa aja terus. Karena yang ketiga, lihat, pada waktu kita bernyanyi, siapa senang nyanyi? Betul ya? Siapa senang baca Alkitab? Enggak semua. Saya ajarin supaya kita senang baca Alkitab. Jadi baca Alkitab itu bisa buat sembuh. Kenapa? Ini contoh Roma 5 ayat 8 dan 11 ini ya. Kita baca sama-sama. Alright? Keluarkan suaranya. Bisa keluarkan suara? Bisa. Nanti ada yang enggak membaca itu. Mau semua membaca? Keluarkan suara. Kuat. Mau kuat? Ya, bagus. Kita baca sama-sama mulai dari ayat 8 ya. 1, 2, 3 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, yang jarang membaca pasti dia sesak napas. Ketahuan siapa jarang baca Makanya kalau kita baca Alkitab jangan buru-buru, Pak. Tarik napas dulu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Napas dulu lagi. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih lihat, apa bedanya? Kalau kita tarik napas tadi masuk oksigen. Kalau kita bicara, kita perkatakan firman Tuhan, maka dia akan membuang karbon. Lihat. Benar. Tapi jangan bacanya jadi kayak orang stres. Oh, karena disuruh membaca aku sama dokter itu, jadi aku baca lah. Kamu membaca itu bukan karena aku suruh baca, tapi karena mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dia ciptakan paru-paru, Dia ciptakan mulut kita, Dia ciptakan lidah, Dia ciptakan leher tenggorokan, ada saluran udara, Dia ciptakan pita suara, Dia ciptakan semua yang kita butuhkan. Itu sebabnya kita hidup sampai hari ini. Tidak ada sesuatu yang kurang yang baik dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, kenapa kalian disuruh tepuk tangan? Karena kalian cuma dengar aku aja. Maka ketika aku suruh tepuk tangan, lalu kalian mau bertepuk tangan tanpa sadar, oksigennya makanya jadi ikut Makanya ada orang yang bilang, aku cuma senang waktu di gereja. Kalau udah pulang ke rumah, kayak orang gila lagi. Stres. Makanya aku ajari sekarang. Bilang apa? Terima kasih Tuhan. Ada masalah? Masalah pasti ada. Tapi bagi kita itu bukan. Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi siapa? Yang mengasihi Dia. Siapakah yang mengasihi Dia? Yang mengakui bahwa hidupnya adalah berasal dari Tuhan Yesus, yang mau melakukan segala yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mana bapak-bapak yang udah punya suami? Bapak udah punya istri kan? Bapak suka jadi suami? Suka. Kenapa suka? Suka lah. Bilang, Pak, siapa yang menentukan jenis kelamin Bapak? Bisa Bapak pilih? Berarti Bapak mau jadi laki-laki? Ya kan Tuhan nggak bisa maksa Bapak. Kan mungkin banyak orang transgender. Ganti kelamin dia. Betul apa betul? Terus kenapa Bapak tetap laki-laki? Karena Bapak mau mengikuti kehendak Tuhan. Bapak tahu apa kehendak Tuhan untuk Bapak? Apa? Amin. Lalu Bapak punya tangan? Punya kaki? Supaya bisa apa? Supaya bisa kerja. Kalau kerja untuk apa? Memuliakan Tuhan. Uangnya? Salah. Uangnya kasih sama istri. Oh, dulu dikasih sama istri?
Oh iyalah, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena kehendak Tuhan bagi kita hanya berapa berkat yang Tuhan mau kasih sama kita, mana bisa kita yang nentukan. Makanya saya kasih semua gajiku sama istri. Amin. Ibu dikasih uang sama suami? Dikasih sedikit, Pak. Karena dia belum takut tuh. Tuhan. Maka bagaimana supaya suami jadi takut akan Tuhan? Ingatlah tadi, tunduklah. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi mati, Bu. Sampai suami berubah lah. Kalau udah mati ngapain lagi tunduk? Sampai kapan? Sampai suami berubah. Kenapa ibu bisa tunduk? Karena salib Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah menebus dosa kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dia udah tahu kalian kan? Gak akan ada kalian datang sama aku berobat. Kalau kalian lakukan yang wajar. Kan? Sakit kepala kalian nanti, angkat tangan. Sembuh. Kalau udah sembuh datang kalian sama aku. Mana mau kalian datang sama aku? Sakit nanti lutut. Kan sering mama-mama sakit lutut kan? Angkat tangan kalian. Kenapa sakit lutut? Karena lututnya kurang oksigen. Udah. Siapa masih mau jadi seteru Tuhan? Enggak ada. Siapa yang mau ikut kehendak Tuhan? Semua. Siapa kok bangun gitu ya kan? Siapa yang udah tahu sekarang tangannya diciptakan Tuhan supaya bisa diangkat? Siapa yang mau mengangkat tangannya untuk Tuhan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Buka tangannya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu hidupku. Bang, abang, coba. Abang kenapa nggak angkat tangan? Abang kelas berapa? Hah? 7. Nggak enak sekolah. Sedikit ya. Abang tahu kenapa abang sekolah? Oh, bentar. Abang tahu kenapa hidup? Hah? Abang nggak suka sama mama bapak ya? Mereka sering buat kesal. Sayang sama mereka. Kenapa abang sayang sama mama bapak? Yang sekolahkan abang siapa? Hah? Orang tua. Abang mau sekolah? Enak sekolah? Hah? Biasa. Berarti abang nggak suka di sekolahin? Hah? Suka? Jadi enak sekolah? Pada waktu abang merasa nggak enak sekolah, saya paham. Pikiran abang mikir terus, kenapa kayak gitu guru, ya? Kenapa pelajarannya ada pelajaran sulit? Yes. Apa? Matematika? Bahasa Inggris. So, I cannot speak English with you right now. May I speak English with you? Kenapa dulu bang? Coba. Enak bang. Saya nggak tahu kenapa abang nggak suka bahasa Inggris, tapi kemungkinan paling besar abang nggak suka bahasa Inggris yang salah gurunya.
Karena gurunya gagal buat abang jadi pinter. Ya, betul kan? Cerewet kali gurunya. Sekarang abang tahu ya, kenapa gurunya cerewet? Karena dia nggak bahagia, bang. Abang tahu kenapa dia nggak bahagia, bang? Kurang oksigen dia, bang. Persoalannya otak manusia, lihat bang. Abang biar jadi pinter, mau jadi dokter nanti. Mau? Ya terserah, kamu mau jadi apa? Jangan aku yang maksa. Kamu mau jadi apa? Enggak, ya boleh kau tengok mamamu, tanya mamamu, ma aku jadi apa? Bilang, cepet. Tanya mama. Mama yang ada juga. Astaga. Bapaknya juga. Bapakmu nggak tahu di mana. That's why. Sekarang kau tahu kenapa kau masih hidup? Siapa yang pelihara kau? Kau tahu kenapa Tuhan pelihara kau? Kau tahu salib itu? Kau tahu kenapa dia mati untukmu? Yes. Berarti kau hidup sampai hari ini karena Tuhan Yesus sayang samamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau akan menjadi seperti yang kau inginkan. Apapun yang menjadi cita-citamu, Tuhan Yesus sanggup menjadikan engkau yang terbaik. Masa depanmu indah di dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Engkau akan berhasil, beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Amin, Bang. Udah senang apa? Haleluya. Senyum dia. Lihat, Bang. Jadi kalau lihat guru bahasa Inggrisnya, Bang, nggak bisa senyum, Bang. Abang senyum-senyum aja. Makanya gua ajarin kau biar bisa senyum-senyum. Gak usah palangkat tangan. Gini kan tanganmu di kelas. Atau sebelum kau masuk kelas, udah angkat tangan kau. Masukkan dulu oksigenmu. Karena oksigen itu ciptaan Tuhan. Kenapa? Orang kalau stres, lama-lama lihat orang yang senyum-senyum, dia jadi ikut. Kenapa sih Minang? Enggak apa-apa, karena dia tak senyum-senyum terus lah. Dia tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya Alkitab itu nggak pernah salah. Alkitab itu nggak pernah salah, karena itu firman Tuhan. Maka kalau kita duduk di gereja ini adalah suatu berkat. Karena di sini akan dibukakan kebenaran. Manusia akan binasa karena dia nggak pegang kebenaran. Kalau saya pegang kebenaran, karena udah kupelajari secara medis, biologi, fisika, kimia, kupelajari. Tapi satu hal yang aku tahu, semua itu hanya karena ciptaan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau manusia menjadi sakit, jawaban saya sederhana, dia tidak mengenali dirinya. Kenapa dia nggak kenal dirinya? Karena dia nggak kenal penciptanya. Itu sebabnya Tuhan harus mati di kayu salib, supaya dia memperkenalkan dirinya loh sama kita. Lihat, sama bangsa Israel udah capek dia ngomong, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanmu, kata Tuhan kan? Tuhan aja ngomong dilawan sama Israel. Makanya Tuhan mati buat kita. Ya, tunjukin ini, nih. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah mengajarkan bangsa Israel untuk berperang. Yang Tuhan ajarkan, kamu diam saja, aku berperang untuk kamu. Kalaupun kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, berdoa aja. Bilang sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Kita boleh menghadapi situasi yang berat sekarang, tapi Tuhan kasih kekuatan buat kita. Udah tahu gimana cara supaya punya kekuatan? Apa cara? Angkat tangan, nih. Angkat tangannya biar punya kekuatan. Lemah saiki, gak ada tenagaku. Angkat tangan supaya oksigennya karena kekuatan itu ada karena oksigennya bekerja dalam tubuh kita. Tapi oksigen itu nggak bisa maksa masuk, Inam. Harus dengan sadar.
Makanya orang-orang yang mencintai, memuji, menyembah Tuhan, buduh. Itu sebabnya gereja kita itu pemulihan pondok daun. Supaya orang yang datang beribadah di tempat ini dipulihkan oleh Tuhan. Gak ada cara lain Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan kita hanya dengan mujizat. Kita yang gak tahu yang mana mujizatnya. Hari ini kita tahu mujizatnya itu adalah oksigen. Hari ini kita tahu mujizatnya itu adalah kasih-Nya. Kok mau Tuhan berkorban buat kita cuma mau menunjukkan aku sayang sama kalian loh. Bertepuk cinta sebelah tangan Tuhan Yesus itu biar kita tahu. Amin. Tapi hari ini kita sadar Yesus mati untuk kita semuanya. Dia berikan dirinya di kayu salib. Supaya apa? Apapun yang kita alami dalam hidup ini, pandanglah salib itu. Ingatlah salib itu. Angkatlah kedua, bukalah tanganmu seperti salib itu supaya masuk oksigennya. Kalau masuk oksigennya, kita semuanya akan sehat-sehat saja. Kekuatan kita berasal dari Tuhan, sukacita kita berasal dari Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Karena salibmu, mari kita bangkit berdiri. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, tangan, Pak. Bapak tahu tuh apa tangan Bapak? Ada tangannya. Bapak sekarang tahu? Ya buka dulu. Lihat tangannya. Kenapa ada tangan Bapak? Bilang apa sama Tuhan? Jadi kalau saya tadi terangkan tangannya supaya bisa diangkat. Supaya apa kita angkat Tuhan? Angkat tangan kita. Supaya masuk oksigen. Supaya apa oksigen, Pak? Supaya sehat. Supaya Bapak sukacita. Supaya Bapak damai sejahtera. Supaya Bapak gak marah-marah lagi. Kalau kita rasa kita gampang marah, Pak, jawaban saya sederhana sebagai dokter. Otaknya kekurangan oksigen, kelebihan karbon dioksida. Maka batuk-batuk dia, marah-marah. Maka kalau Bapak di gereja ini, saya gak bisa paksa siapapun angkat tangan. Saya gak bisa paksa. Tapi kalau kita mau angkat tangan, oksigennya masuk, Pak. Coba angkat tangan, Pak. Enak. Ah, masa sih? Iya. Ibu, bisa angkat tangan? Dua-dua lah, kan ada dua tangan dikasih Tuhan. Kadang gue emosi juga ya kan? Tarik nafas lah tuh, biar gak emosi. Ada tanganmu deh, Bu. Udah tahu sekarang untuk apa tanganmu? Udah tahu kau hidup sekarang untuk apa? Belajar kan? Jadi setiap kau belajar, kau memuji Tuhan. Ada tanganmu, angkat tanganmu dua-dua. Oke, semua kita angkat tangan dua-dua. Dia. Karena kasih-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, dia serahkan tubuhnya, menanggung penderitaan yang harusnya kita tanggung. Dia serahkan tubuhnya menanggung penyakit, harusnya kita yang sakit. Ada rotinya, boleh pegang rotinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur saat ini adalah tubuh Yesus yang bersekutu dengan kita? Dalam nama Tuhan Yesus makan. Hari ini kita tahu di salib itu darahnya dicurahkan oleh bilur-bilur yang kamu sebut. Ada kuasa di dalam darah Yesus yang dicurahkan satu kali untuk selamanya. Kuasa itu adalah kuasa kesembuhan. Apapun penyakitmu, kalau kau percaya darah Yesus menyembuhkanmu, dalam nama Tuhan Yesus kau akan sembuh. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah darah Yesus yang menyembuhkan segala penyakit kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu yang kau berikan, tubuhmu yang menanggung segala penyakit kami. Terima kasih darahmu yang menyucikan kami, darahmu menguduskan kami, memberkati kami. Terima kasih oleh darahmu Yesus, darahmu yang kau curahkan
sampai dengan hari ini karena Tuhan mau menunjukkan, membuktikan kepada kami betapa besarnya kasih-Mu Tuhan atas kehidupan setiap kami. Engkau menunjukkan kepada kami melalui salib itu bahwa kuasa-Mu tidak ada batasnya, hanya untuk satu hal, karena Engkau berkehendak supaya kami semua mau menjadi murid-murid Yesus, supaya kami mengasihi Tuhan Yesus. Karena orang yang mengasihi Tuhan Yesus berarti dia melakukan segala sesuatu yang dikehendaki, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Dan kami berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Berapa banyak di antara kita yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya? Kau boleh membuka tangan-Mu dan kau terima kekuatan hanya daripada Tuhan Yesus. Kau yang merasa lemah, pada waktu kau membuka tangan, engkau menerima kekuatan oleh Roh Kudus. Engkau yang merasa bimbang, pada waktu kau mengangkat tanganmu, Roh Kudus akan memberikan tuntunan dalam hidupmu. Dia akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupanmu. Berapa banyak kau yang memerlukan mujizat dalam hidupmu. Kalau kau membuka tanganmu, engkau akan menerima apa yang mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Supaya engkau bergantung hanya sama Tuhan Yesus, bergantung hanya sama Tuhan Yesus, berharap hanya sama Tuhan Yesus, berharap hanya sama Tuhan Yesus. Engkau tidak berharap lagi kepada dunia ini, engkau tidak berharap kepada siapapun juga, tetapi pengharapan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami siap untuk melakukan kehendak-Mu, menjadi murid-murid Yesus, membawa amanat agung ini sampai kepada ke ujung-ujung bumi. Sebab kami percaya Tuhan akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat kembali bersama kasih.